Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ahdana lihaza wa nahdiya la Allah hadanallah. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama sehingga kita telah dapat berkumpul di ruangan yang kita cintai ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada pucuk pimpinan kita, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dwi Suharto MA selaku Wakil Kurikulum SMA Negeri 1 Solo. Baiklah, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil kita, yaitu Wakil Kesiswaan kita Bapak Dwi Suharto sebagai pendamping kita pada siang hari ini. Untuk lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin atau dipandu oleh Bu Fiska dan Gita. Kepada Bu Fiska kita persilahkan. Hadirin dipersilakan berdiri. Ini sepinggang kan? Sepinggang kan? Siap. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Susi Rafflesia dan Sari Tilawah oleh Miza Destika. Kepada Susi dan Miza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا أو كفرن عنهم سيئاتهم لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. Terjemahan surat Al-Imran ayat 195. Maka Tuhan memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu adalah keturunan dari sebagian orang lain. Maka orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan, yang berpegang dan yang terbunuh, pasti akan aku hapus kesalahan mereka, dan pasti aku masukkan mereka ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai sebagai pahala dari Allah. Dan di sisi Allah ada pahala yang baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Susi Rafflesia dan Miza Despita. Acara selanjutnya, pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Aditya Mahendra. Kepada Aditya Mahendra, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai diseminasi budaya positif, mari kita berdoa untuk kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai.
Terima kasih kepada Aditya Mahendra yang telah memimpin doa kita untuk sesi ini. Mudah-mudahan acara kita dari awal sampai akhir lancar hendaknya. Amin amin ya robbal alamin. Acara selanjutnya, kata sambutan dari Dwi Suyarto MA selaku Wakasiswaan SMA Negeri 1 Solo. Kepada Bapak Dwi Suyarto kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kehadirat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Siang ini kita dapat hadir di ruangan ini melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif bagi calon guru penggerak yang ke-11 SMA Negeri 1 Solo. Kemudian salam memohon kita kepada Allah senantiasa tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu peserta diseminasi budaya positif calon guru penggerak yang ke-11 SMA 1 Solo yang hadir pada kesempatan ini, namanya aja calon guru penggerak, berarti belum menjadi guru penggerak. Semoga nanti di angkatan ke-11 ini seluruh calon ini memang sudah bukan calon lagi, tapi sudah menjadi guru penggerak di SMA 1 Solo. Yang pada kesempatan ini sesuai dengan yang ada di depan, diseminasi budaya positif, salah satu mungkin kegiatan atau bentuk kegiatan materi dalam sebagai calon guru penggerak yang pada akhirnya nanti bisa menjadi guru penggerak. Dimana kalau kita lihat dari pembahasan ini atau bahasa diseminasi budaya positif, ini bisa-bisa nanti itu cenderung atau mengarah ke disiplin positif. Tentu yang harus diketahui oleh seluruh guru, karena kita sebagai guru akan menghadapi siswa yang beragam corak dan modelnya, tingkah laku dan perangainya, dan berbeda alur dan cara berpikirnya. Mungkin dalam kegiatan itu nanti mengarah ke disiplin positif ini, setiap guru tentu harus bisa menyesuaikan, mulai dari mengamati, kemudian mencari akar persoalan, kemudian sampai membincangkan dari beragam tingkah pola anak didik kita. Karena kita guru, kalau istilah saya itu non transfer of knowledge, but transfer of feeling. Jadi penanaman nilai. Disiplin positif ini mengarah ke sana nanti, mencari jalan keluar dari berbagai persoalan dari anak didik kita. Jadi memang disiplin positif ini, dan itu nanti dalam perjalanannya ada juga mungkin yang bertentangan dengan hati nurani kita selaku guru, terutama nanti calon guru penggerak ini. Tapi bagaimanapun tentu selaku guru kita harus mensiasati itu. Bagaimana upaya agar disiplin positif ini mampu kita terapkan sebagai guru untuk menghadapi berbagai macam persoalan anak didik kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini sebagai calon guru penggerak mampu menghadapi itu dan siap untuk menjalankan disiplin positif, terutama tentu menghadapi anak didik kita. Mudah-mudahan calon guru penggerak angkatan ke-11 ini di SMA 1 Solo lolos semuanya dan menjadi guru penggerak. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang disampaikan pada kesempatan ini. Maka dengan ini
calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA 1 Solo diseminasi budaya positif. Nah, kita buka kegiatan ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Demikian, dan maaf, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Dwi Suharto MA selaku Wakil Kesiswaan SMA Negeri 1 Solo. Baiklah, acara selanjutnya, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ibu Miza Despika. Kepada Ibu Miza dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu-ibu? Masih. Dan yang bagian sini masih semangat? Masih. Oke. Sebelumnya perkenalkan saya Miza Despika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai keyakinan. Pasti materinya tidak sebanyak materi yang disampaikan oleh Ibu Susi dan Ibu Dewi tadi. Tapi sebelum kita memulai presentasi saya mau bentuk dulu 3 kelompok, jadi semacam speaking dulu. Jadi di sini ada 1 kelompok. Silakan mungkin Ibu Fiska pindah sini, Ibu Maria, Ya, pindah Bu sebelah sini Bu. Ya, nanti kita bentuk 3 kelompok. Jadi ini berjejer ke belakang. Selanjutnya Ibu Fenty mungkin 1 baris juga. Kita sebelah sini Bu. Kita bagi-bagi aja menjadi 3 kelompok. Ibu Rosnya pindah sini. Dan silakan ibu-ibu berdiri dulu. Silakan berdiri dulu. Mungkin yang ibu-ibu tahu selama ini paduan suara itu masih banyak Indonesia, gitu kan? Sekarang kita berinovasi dalam bentuk yang baru. Jadi yang kelompok sini nanti kelompok sini Oke. yang kelompok 3 Jos. Jadi ikuti arahan darinya nanti duduk sini. Wok. Jos. Bisa? Bisa. Kemudian nanti terakhir Oke, kita coba dulu. Ayo kita coba buktikan. Terima kasih kepada Ibu Ade yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan mengenai diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan saya Miza Despika, CGP angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Solo. Budaya positif adalah perwujudan nilai-nilai kebajikan universal yang ditanam di lingkungan sekolah. Budaya positif sangat perlu diterapkan dalam lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan karena adanya budaya positif dapat membuat peserta didik merasa aman dan nyaman dalam proses pembelajaran dan pada lingkungan sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, kemudian bertindak dan menciptakan sebagai proses memerdekakan diri sehingga menjadi lebih bertanggung jawab dan mandiri. Selanjutnya, perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Selanjutnya, disiplin positif. Tujuan dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuknya murid yang memiliki karakter disiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan
merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Disiplin positif, teori kontrol William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, namun Anda hanya bisa mengontrol diri Anda sendiri. Disiplin merupakan belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan, yaitu menjadi seorang yang mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai dan diyakini. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan motivasi eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, motivasi internal. Sebagai guru, kita perlu menghindari hukuman, pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Yang kedua, keyakinan kelas hendaknya berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal. Yang ketiga, sebaiknya keyakinan kelas berpatokan pada pernyataan universal yang mudah dipahami, diingat, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Selanjutnya, keyakinan kelas. Yang pertama, peraturan-peraturan kelas yang diyakini. Yang kedua, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Selanjutnya, mengubah peraturan menjadi nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, pendalaman keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti. Selanjutnya, pendalaman keyakinan kelas, tugas saya dan tugas kamu. Selamat pagi, Pak Udin. Terlambat terus. Jam berapa sekarang? Silakan berdiri di sini. Angkat kakimu. Pegang telinganya. Berdiri 1 jam. Nah, silakan duduk. Berat di skripku. Ibra, kalian semua ini tidak bisa diatur. Belajar sendiri saja. Pak Guru sudah muak dengan kalian. Masuk.
Monggo, silakan duduk. Terima kasih Pak. Ya. Ada apa Pak Udin? Kok tampaknya terlihat sedih sekali. Hari ini sayanya seperti kurang semangat Pak, terbawa emosi sama anak-anak. Iya Pak Udin, tenang dulu ya Pak Udin. Mungkin Pak Udin punya masalah hingga sampai emosi dengan anak-anak. Jujur saja Pak, saya hari ini banyak masalah keuangan. Untuk tanggal 3 besok itu ada bayar kontrakan. Ya Pak Udin, kami sadar betul bagaimana kondisi Pak Udin sekarang. Mengingat Pak Udin di sini juga wiyata, kami tahu benar bagaimana kemampuan kami dalam memberikan penghargaan untuk Pak Udin. Dan itu sudah kami maksimalkan Pak Udin. Kami tidak bisa melebihkan dari rezeki itu. Hanya pesan saya, semoga Pak Udin tetap bersabar. Lantas bagaimana Pak solusinya agar saya mengajar sama anak-anak tidak sering emosi? Gini Pak Udin, di halaman belakang itu ada papan kayu. Setiap kali Pak Udin merasa emosi, ingin meluapkan amarah ketika anak-anak bersalah, silakan Pak Udin tahan emosi itu. Pak Udin bisa ke belakang, ambil palu dan paku. Setiap Pak Udin ingin marah, lampiaskan satu paku, ada palu itu ke kayu itu. Baik Pak, terima kasih saran yang diberikan Bapak. Saya akan coba. Maaf Pak, saya terlambat. Ya Bra, Bapak tahu kamu terlambat. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dulu Pak Udin ketika sekolah juga pernah terlambat. Ya Pak. Yang penting kamu hari ini bisa masuk dan tidak bolos atau tidak sekolah. Pasti kamu punya alasan. Ya Pak, saya membantu ibu saya jualan sampai larut malam. Baiklah, Bapak sekarang sudah mengerti yang menjadi masalah kamu. Mari kita cari solusinya bersama-sama. Saya tidak tahu Pak. Bagaimana kalau dagangan ibu kamu bisa dititipkan di kantin sekolah? Apakah boleh Pak? Ya, nanti bisa. Saya tanyakan sama Bapak Kepala Sekolah. Makasih ya Pak. Ya, sama-sama Bra. Tuh, Pak Udin, silakan Pak. Hari ini Pak, saya bahagia sekali bisa menahan amarah saya, emosi saya. Hari ini tidak ada satupun paku yang tertancap. Wah, luar biasa Pak Udin. Pak Udin benar-benar melakukan apa yang sudah saya sarankan kemarin. Tapi begini Pak Udin, selanjutnya setiap kali Pak Udin merasa berbuat baik dengan anak-anak, tidak emosi lagi, silakan ambil satu persatu paku yang sudah Pak Udin tancapkan. Saya berhasil Pak. Ya. Pak Udin memang berhasil. Pak Udin berhasil mencabut seluruh paku-paku yang ada di kayu. Coba perhatikan kembali. Kayu ini apakah sama seperti sebelum Pak Udin memakunya? Banyak sekali lubang-lubang yang tersisa pada paku. Itulah yang dirasakan anak-anak kita. Tapi kalimat kata-kata yang sudah kita keluarkan tetap membekas pada hati mereka, dan sampai kapanpun itu akan selalu diingat oleh mereka.
mengenai materi keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat di kelas atau sekolah yang berasal dari siswa sendiri dan kita hanya sebagai pembimbing. Nah, jadi selanjutnya di dalam keyakinan kelas ini yang perlu kita perhatikan adalah prosedur pembentukan keyakinan kelas itu sendiri. Jadi langkah-langkah yang perlu kita lakukan di dalam proses pembuatannya, yang pertama adalah mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah untuk mencurahkan pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau kelas. Langkah yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para murid atau warga sekolah. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kemudian meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut termasuk guru dan semua warga sekolah. Selanjutnya, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa direkatkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh warga kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini itu berupa peraturan-peraturan yang kita ketahui, itu kan peraturan yang harus dipatuhi oleh siswa selama dia mengikuti PTM dengan kita. Jadi supaya mereka ingat, jadi kita bikin mungkin nanti di dalam kertas plano, kemudian dengan menggunakan stick note masing-masingnya menyampaikan apa peraturan-peraturan yang ingin mereka patuhi selama proses PPL. Jadi kita sebagai guru di sana bukan kita yang mengharuskan atau mewajibkan mereka harus mematuhi aturan yang ada, tapi mereka yang membuatnya. Kita hanya memfasilitasi atau membantu membimbing mereka saja. Kemudian ini ada beberapa cuplikan video yang bisa Bapak Ibu amati. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Semangat untuk belajar hari ini. Kita tepuk semangat. Pada hari ini
Teman 55 kerja yang satunya. Semuanya sudah? Sehat? Handi, tolong bantu. Nah, ini sudah terkumpul semua apa rasanya yang akan kita bikin kesepakatan kelasnya. Jadi kita coba simpulkan. Ini yang pertama, tidak boleh tidur di kelas. Ada yang suka tidur di kelas namanya? Ada. Yang kedua, tidak boleh makan-makan saat belajar. Selanjutnya, saling menghargai baik kepada guru maupun sesama teman. Jaga kebersihan kelas. Dispensasi terlambat hanya 10 menit. Memperhatikan guru saat menerangkan pelajaran, kemudian memakai sepatu di kelas. Tidak boleh makan selama PBM berlangsung. Tidak boleh meribut selama jam pelajaran. Jika meribut maka akan diadakan tes lisan. Kemudian dalam 15 menit masuk kelas, hukumannya push up 10 kali. Jika ada yang tidak menyimak guru menerangkan, maka harus berdiri di depan kelas dan push up 10 kali. Harus menyimak, membuat tugas tepat waktu, harus saling menghormati, kemudian berdiskusi dengan sesama teman kelompok. Oke, ini kita coba kelompokkan. Coba kelompokkan dulu. Nah, jadi ini setelah Ibu baca permasalahan yang perlu kita bikin keyakinannya. Yang pertama yaitu tadi harus menghargai guru, kemudian teman. Selanjutnya jika ada yang tidak menyimak guru menerangkan, berarti masih menyangkut kepada rasa menghargai. Nah, jadi untuk poin pertama keyakinan kelas kita saling menghargai. Keyakinan kelas yang pertama saling menghargai. Nah, selanjutnya untuk yang pengelompokan kedua
Boleh di mana saja posisinya. Salah. Di sini juga boleh, semuanya boleh. Tapi ada nomor. Kasih nomor. Kirim ke kawan. Gimana ada kayak orang kan? Kirim ke temannya. Ada lagi? Ada lagi yang belum? Hah? Nah, ini udah semua? Udah gimana? Nah, jadi hari ini kita sudah membuat kesepakatan kelas kita. Nah, jadi intinya untuk kesepakatan kelas kita ada 3. Yang pertama saling menghargai, kemudian ada kedisiplinan kelas dan kebersihan. Dan terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu catatan bagi kalian untuk pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya mengenai disiplin positif. Teori kontrol William Glasser. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kemudian ada penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ada kesenangan, kemudian ada kebebasan. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat
fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Selanjutnya, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Selanjutnya, penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Jadi, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya, kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Di sini, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Selanjutnya, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Di sini, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Dweser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat inteligensi tinggi seperti anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidak berbeda. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, ada manajer. Yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Yang ketiga, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Selanjutnya, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Selanjutnya, posisi teman. Di sini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata. Selanjutnya, hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu.
dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Selanjutnya posisi pemantau. Guru berada pada posisi memantau murid. Murid sudah mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Selanjutnya ini yang terakhir yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Materi selanjutnya mengenai posisi kontrol seorang guru terbaik adalah sebagai manajer. Jadi, guru di sini mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan mendukung murid menemukan posisi permasalahannya sendiri. Selanjutnya, posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi diri sendiri sehingga menciptakan identitas positif berhasil pada diri murid. Selanjutnya, segitiga restitusi. Dalam mengambil posisi kontrol manajer, guru menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Selanjutnya, di sini ada segitiga restitusi. Yang tadi sudah dikatakan, yang pertama adalah menstabilkan identitas, selanjutnya validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ibu, iya, ibu alasnya dari PS. Kira-kira dulu tadi ada kata namanya pakai lagi. Iya. Dia udah ada. Aku. Oh, mana Pak? Ada latihan balap kok. Mungkin ini kakak sudah mungkin Latihan di sekolah, ada latihan di lapangan ya. Hai. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Silahkan masuk. Bapak tahu kenapa dipanggil ke sini? Enggak, Bu. Enggak. Jadi tadi mendapat laporan dari guru Rosja. Guru Rosja kan di kelas kita. Iya. Jadi kira-kira Bapak bisa koreksi apa kesalahan yang Bapak bikin dengan itu? Setahu kita sering telat pagi sih. Telat pagi ya? Iya. Kenapa Pak alasannya? Soalnya kesiangan nih. Terus Kesiangan tiap pagi. Kenapa sih Pak bisa kesiangan? Tidak dibangunkan oleh orang tua? dibangunkan, Bu, cuman ya masih udah ngantuk sih, Bu. Apa ada kegiatan lain ketika di rumah atau di mana? Malam sering begadang nolong ibu, Bu. Nolong mana? Biasanya nolong ibu bikin jualan. Bikin jualan. Jadi Sifat tahu kesalahan ini Bu Rosja nggak pakai Bu sudah 3 kali Sifat tidak masuk. Jadi terlambat datangnya ketika PBM itu. Nah, jadi di awal kan kita sudah bikin kesepakatan kelas. Sifatnya apa yang kita langgar dari kesepakatan itu? Ingat, Bu, Apanya? kalau udah setelah 3 kali bakal diproses. Bakal diproses. Prosesnya gimana? Manggil orang tua, Bu. Manggil orang tua. Jadi konsekuensinya masalah ini kita tahu. Tahu apa? Kita bersedia manggil orang tua ke sekolah. Iya, nah jadi konsekuensinya orang tua kita dipanggil datang ke sekolah, nanti kita proses di bawah mereka ya. Nah jadi saran ibu untuk kedepannya mungkin kita kurangi aktivitas lain. Jadi misalnya tidur jam 11 malam mungkin jam 10 atau bagaimana. Jadi kan bisa memberi penjelasan kepada mamanya. Supaya paginya harus sekolah. Bisa? Bisa. Nah, terima kasih Bapak sudah datang ke sini. Mungkin itu saja yang dibantu dilakukan hari ini. Oke, terima kasih ya, Bu. Pamit, Bu. Iya. Waalaikumsalam. Mungkin itu saja materi dari saya.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan lagi Bapak Ibu. Terima kasih kita ucapkan kepada Bu Miza. Selanjutnya untuk sesi berikutnya saya akan membuka satu pertanyaan saja untuk CGP manapun yang akan Ibu beri pertanyaan. Saya persilakan satu penanya saja. Apakah ada pertanyaan? Sudah ada Rezi. Ya silakan Ibu Rezi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu CGP Angkatan 11. Bagaimana rencana Bapak Ibu ke depannya tentang pemaparan yang sudah ada? Terima kasih kepada Ibu Rezi atas pertanyaannya. Bagaimana ya ke depannya lagi paparan yang telah kita sampaikan oleh CGP yang menyampaikan dari awal sampai terakhir, untuk ke depannya bagaimana lagi? Kita persilakan untuk Ibu Susi menjawab pertanyaan dari Ibu Rezi. Kepada Ibu Susi dipersilakan. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Rezi. Saya akan menjawab. Mungkin dari materi yang kami paparkan tadi mengenai budaya positif, di situ ada memberikan motivasi, kemudian hukuman, konsekuensi, dan restitusi, kemudian membuat sebuah keyakinan kelas, dan juga meletakkan posisi kita sebagai guru kepada anak didik kita itu di mana seharusnya. Nah, di sini saya sebagai guru di SMA 1 sudah mulai mencobakan. Mulai dari sekarang kita sudah mendapat ilmu, berarti kita sudah mencoba mempraktekkan pada peserta didik kita. Nah, di dalam kita menyelesaikan suatu masalah pada peserta didik, mungkin kita ketahui dulu awalnya kebutuhan apa yang mereka kurangi dari mereka. Nah, di dalam menyelesaikan masalah ini, kita setelah melihat pada kebutuhannya, kemudian kita meletakkan apakah kita sudah membuatkan kesepakatan kepada anak didik kita di awal pembelajaran. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak yang telah berkesempatan hadir untuk mendengarkan pemaparan kami dari CGP Angkatan 11 SMA Negeri 1 Solo. Banyak maaf kalau ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.